seberapa besar sih efek ancaman resesi untuk kita yang rencananya mau beli rumah? Resesi memang menjadi hantu nih, ya kan? Tapi kalau kita cek and recheck tadi, bagaimana nih? Kita punya dana darurat apakah ada, ya kan? Terus apakah pekerjaan kita terkena dampak nggak dari resesi ini? Ya, karena ingat loh, di setiap resesi justru ada peluang. Hai property people, ketemu lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Di program Kata Ruby ini gue bakal ngejawab pertanyaan dan keresahan dari property people yang terkait sama urusan properti. Nah property people jangan khawatir, gue bakal jawabin pertanyaan kalian satu-satu pakai bahasa yang gampang dimengerti. Oke. Buat property people yang pengen nanya juga langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar video ini dan juga sertakan nama IG kalian atau kalian juga bisa tulis di kolom komen Instagram rumah123.com. Gue bakal pilih beberapa pertanyaan buat dibacain di setiap episodenya. Jangan lupa mention account IG gue @rubyherman karena ada hadiah menarik menanti kalian. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama @Teoki. Pak Ruby mau nanya, seberapa besar sih efek ancaman resesi untuk kita yang rencananya mau beli rumah? Ada solusi nggak? Kita nggak keburu panik karena isu resesi ini. Oke, baik, terima kasih buat pertanyaannya. Bicara soal resesi, kita mesti cek and recheck kondisi keuangan kita dan juga bagaimana nih saat kita mempersiapkan ke depannya. Ya teman-teman, resesi memang menjadi hantu nih, ya kan? Tapi kalau kita cek and recheck tadi, bagaimana nih? Kita punya dana darurat apakah ada, ya kan? Terus apakah pekerjaan kita terkena dampak nggak dari resesi ini? Ya, karena ingat loh, di setiap resesi justru ada peluang. Dan Indonesia belum tentu masuk resesi. Negara-negara lain mungkin. Dan negara kita ini, ya demografinya banyak sekali. Jadi masyarakat manusianya ada 275 juta. Kemudian juga dari sumber daya alam ya itu melimpah. Jadi kalau property people yang bisnisnya berhubungan sama komoditas ini lagi bagus-bagusnya ya, yang lagi berhubungan sama kesehatan juga bagus, logistik juga bagus dan masih banyak nih bisnis-bisnis yang bagus. Nah jadi kita nggak usah panik, kita cek and recheck dan kalau kita mau beli rumah yang adalah kebutuhan utama ya kan, itu kita harus prioritasin ya kan, kondisi apapun yang penting kitanya siap, punya dana darurat, punya asuransi minimal BPJS, kemudian juga punya dana untuk persiapan gitu kan ya, ya aman gitu loh. Jadi bisa juga untuk memilih properti yang sesuai sama kemampuan kita. Dan saran saya untuk cicilannya ya kan sekitar 20-30%, jangan melebihi. Dan ingat loh, kita harus persiapan ya worst case ya. Kalau misalnya pahit-pahitnya teman-teman misalnya menghadapi PHK, ya kan kita punya dana darurat di mana kita bisa persiapan untuk cari kerja lainnya. Jadi jangan panik dulu karena isu resesi ini dan tapi kita cek and recheck kondisi keuangan kita dan peluang-peluang apa yang ada. Ingat loh, dalam suatu resesi itu juga banyak opportunity karena banyak sekali bisnis-bisnis yang kalau kita flashback nih di masa pandemi banyak sekali bisnis-bisnis yang grow, tumbuhnya sangat pesat. Ya, mungkin ada PHK tapi di satu sisi banyak perusahaan-perusahaan yang ekspansi gede-gedean. Jadi ya jangan lihat sisi yang negatif aja, tapi lihat juga sisi peluang-peluang yang positifnya. Karena saya banyak menjumpai di masa pandemi banyak sekali anak-anak muda bisa kebeli properti di masa pandemi. Dan resesinya juga mungkin di negara lain, di negara kita kuat. Karena tadi sumber daya alam diekspor tinggi, dolar naik, kita juga dapatnya dolar kan dan tinggi juga. Jadi lihat, segala sesuatu kita lihat dari dua sisi. Semoga bermanfaat. Oke, pertanyaan kedua, @darmayanti_syahputri mau tanya Mas Ruby, jika transaksi di bawah tangan sudah kami untuk take over rumah KPR dengan pemilik pertama secara tertulis, bisakah surat kesepakatan itu kita bawa ke notaris untuk minta dibuatkan PPJB dan kuasanya? Sekali lagi saya mau bilang, mohon maaf nih, kalau di bawah tangan artinya nggak terdaftar.
ya kan, di bawah tangan ini adalah kesepakatan penjual dan pembeli tanpa diketahui oleh pihak lain. Ya namanya tadi bawah tangan. Jadi itu tidak terdaftar dan menurut saya tidak bisa, ya. Lebih baik kalau memang mau take over jangan bawah tangan. Lakukan secara real. Kenapa? Karena lebih aman antara si penjual dan si pembeli. Ingat loh, kalau di bawah tangan artinya ya take over di bawah tangan itu artinya itu cuma perjanjian antar berdua aja gitu loh. Dan sebenarnya untuk secara legalitas ini masih milik si pembeli pertama, ya kan? Karena si penjual hanya cuman kesepakatan menerusin cicilannya aja tapi dianggap sebagai pembeli. Enggak juga gitu ya. Jadi itu masih menurut saya abu-abu dan jangan abu-abu ini. Kenapa? Jika suatu saat ini buat si pemilik dulu ya, yang pemilik yang over credit di bawah tangan, jika suatu saat nih si pemilik ini ya kan dia kan masih atas nama dia. Suatu saat cicilan yang dia harus bayar, si pembeli baru harus bayar, ini nggak beresin, ya maka akan terjadi tanggung jawabnya si pemilik utama, ya kan. Nah, buat yang pembelinya, ya kan, kalau misalnya udah lunas, terus tiba-tiba dia nggak tanda tangan dan lain-lain, maka secara sah ini kepemilikannya masih di pemilik pertama, bukan ke pemilik kedua. Jadi menurut saya ini daerah abu-abu dan saya tidak menyarankan. Ya, jadi lebih baik, better lakukan take over kalau mau take over beneran, ya, nggak menciptakan problem di masa yang akan datang. Kelihatannya untung nih take over, oh ya dapat properti mungkin harganya murah, kemudian cicilannya bisa di cover oleh pemilik kedua gitu kan ya kan, mungkin propertinya ditempati oleh pemilik baru gitu kan ya. Ingat loh, itu sementara aja, tapi entah 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, ya banyak hal yang terjadi. Kemudian pajak pun bisa berubah. Ya, jadi saya tidak merekomendasikan itu. Lebih baik kalau mau take over beneran, ya kan, dicek and recheck, kemudian juga memang bayar kewajibannya ke pemilik pertama, dan pemilik pertama haknya hilang dilanjutkan oleh pemilik kedua. Itu lebih aman dan itu saya rekomendasikan. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan @anda_Lucia. Kak Ruby, saya mau tanya, saya sebagai pembeli sudah lunas KPR-nya. Oke, selamat ya Anda Lucia. Dan ingin mengambil sertifikat. Nah, dokumen apa saja nih yang saya bawa ke bank untuk mengambil sertifikatnya? Terima kasih. Oke, good ya. Gak berasa cicilannya udah lunas. Happy deh, dan bisa aja nih untuk memiliki properti berikutnya. Oke, Anda Lucia, yang pasti KTP, NPWP ya itu wajib, ya kan? Kalau misalnya Anda Lucia udah punya pasangan waktu akadnya, bawa pasangannya, ya. Kemudian juga bukti-bukti pembayarannya jangan lupa, ya kan? Mungkin waktu itu transfer rekening, jadi buku rekeningnya dibawa, ya. Kemudian kakak, akte nikah, nah itu juga wajib dibawa buat backup. Yang pasti setiap bank punya term and condition dalam mengambil sertifikat. Tapi yang menjadi syarat-syarat utama adalah sebagai berikut yang tadi saya sebutkan. Nah, juga kalau masih menyimpan surat persetujuan kreditnya, ya kan, yang waktu itu ditandatanganin, itu juga boleh dibawa. Karena itu adalah penting sekali untuk mengambil nanti sertifikatnya, dan nanti bank akan cek and recheck tentang identitas dan lain sebagainya. Oke, semoga bermanfaat dan juga selamat ya buat Anda Lucia. Oke, Property People, terima kasih banget ya udah nonton episode ini. Semoga jawabannya memuaskan. Kalau ada pertanyaan apapun seputar properti, tulis di kolom komentar YouTube dan Instagram Rumah 123 ya. Jangan lupa sertakan nama IG kalian dan juga mention account Instagram gue juga ya. Dapetin juga informasi lengkap tentang properti dengan subscribe YouTube channelnya Rumah 123 sekarang juga. Jangan lupa like dan share video ini ke teman atau kerabat lo yang masih suka bingung soal properti ya. Buat urusan hunian mulai dari nyari sampai nempatin rumah yang baru, rumah123.com selalu ada buat kamu. Gua Ruby Herman, sampai jumpa di program Kata Ruby. Bye bye.